wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di awal pertemuan dan melanjutkan kajian kita yang secara rutin kita adakan di masjid yang sama-sama kita cintai. Tidak lama dari hari ulang tahun Kabupaten kita Lombok Utara, yang tepatnya sebenarnya tanggal 21 kemarin, tapi baru diadakan upacaranya dan perayaan peringatannya, kesyukurannya hari ini. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan dalam keadaan iman dan Islam. Banyak contoh orang-orang yang awalnya Islam akhirnya keluar sampai ajal menjemputnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ataupun ada juga yang sebaliknya, yang terlahir tidak bertemu dengan hidayah, tetapi Allah berikan sarana, proses, jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang terlahir sebagai seorang muslim ini dibilang mudah, berat juga. Dibilang berat, ya mudah. Karena sebenarnya, tanda kutip ya, kita sebenarnya hanya melanjutkan apa yang diwariskan oleh orang tua kita. Berbeda dengan orang-orang yang sedari lahir tidak memeluk agama Islam. Maka kita minta keistiqomahan, keteguhan hati, kemantapan iman, agar kita ini semakin nyaman, semakin nikmat, semakin tenang ketika memeluk agama yang mulia ini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Di permulaan ini yang ingin coba melanjutkan pengijazahan. Ijazah itu kalau dalam dunia sekolah atau dunia pendidikan, baik di kampus, di universitas, atau mungkin di SMP, SMA, di pondok pesantren, ijazah itu secara umum dikenal sebagai selembar kertas yang dengannya orang dinyatakan lulus, telah menyelesaikan kuliah atau belajar sekian tahun. Kadang ada predikat. Tetapi dalam khazanah keilmuan Islam, ijazah adalah sebuah mata rantai ilmu, silsilah serah terima ilmu, baik itu berupa zikir, baik itu berupa amalan, baik itu berupa doa, yang disilsilahkan atau yang diturunkan dari para orang-orang terdahulu kita. Putra daripada salah seorang pendiri jamaah tabligh, ya, Syekh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi. Jadi bapaknya itu namanya Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Itu punya anak Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi dari Kandla. Kandla itu daerah di India. Meninggalnya di Lahore, Pakistan. Itu pernah mengijazahkan kepada murid-muridnya sebuah amalan sederhana. Hakul yakin, ainul yakin, ilmu yakin, kita semua sudah tahu bacaannya, sering baca, tinggal menyesuaikan waktunya saja. Beliau mengijazahkan sebuah amalan di setiap pagi dan petang itu membaca ta'awudz. At-ta'awudz isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim jahron, dengan suara yang jelas, bukan sir dalam hati, bukan kayak apa baca jampi-jampi, enggak, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim 10 kali pagi, 10 kali petang. Petang itu bermakna ada yang memahaminya ba'da asar, sebelum maghrib. Ada yang memahami petang ba'da maghrib. Nah, silahkan cari waktunya sendiri-sendiri. Dan ini tidak butuh tenaga luar biasa berat.
Ini bukan amalan yang kita suruh ngangkat 5 sak semen, mindahkan dari satu titik ke titik yang lain yang jauh, tetapi hanya olahraga lisan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, hamba yang lemah ini minta perlindungan kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Apa kata Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi? Barang siapa yang mengamalkan ini 10 kali pagi jahron dengan bersuara dan petang 10 kali, insyaallah tabarakallah, insyaallah dijaga sama Allah dari godaan, tipu daya, makarnya setan beserta bala tentaranya. Nah, simple. Usi nafsi wa iyyakum, mari kita amalkan. Mungkin di samping ini Bapak Ibu ada yang juga punya amal-amalan. Saya yakin sekali sudah punya ada zikir wirid sendiri. Silahkan itu dilanjutkan. Tapi kalau boleh ditambahkan, tambahkan ini lagi. Karena mengapa kita ini Bapak Ibu setiap detiknya itu, walaupun Allah senantiasa menjaga kita, tapi selalu ada celah kemungkinan kita diganggu sama yang namanya musuh Allah ini. Kita lengah sedikit, nanti naudzubillah kerasukan. Kita lengah sedikit, ada kesempatan dia ganggu kita sehingga timbullah niatan-niatan jahat. Betapa banyak orang yang melakukan kejahatan, naudzubillah maksiat, dosa, ya karena ada kesempatan yang di situ dia sedang kosong, hatinya sedang hampa begitu, sedang kalut, sedih, sehingga masuklah yang tidak diinginkan. Maka isti'adzah, at-ta'awudz, a'udzubillah ini sangat penting sekali. Tadi Bang Hurun tuh membacakan fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Dalam surat Ar-Rahman itu diulang 31 kali. Objeknya yang dimintai sama Allah dan ditanyakan Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan, itu jin dan manusia. Bukan hewan, bukan tumbuhan, bukan gunung, bukan laut, bukan api. Itu ciptaan Allah semua, makhluk Allah. Tetapi yang dimintai adalah jin dan manusia. Kita objeknya itu ditanya, nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan? 31 kali. Jadi Masya Allah ya, Al-Quran itu memberikan pesan luar biasa kepada kita untuk selalu mengingat Allah, untuk selalu bersyukur kepada Allah, untuk selalu minta tolong pada Allah. Tema kita pada kajian kali ini, kita coba sama-sama bagaimana dalam setiap langkah, setiap hidup, setiap aktivitas, dari pagi kita bangun tidur sampai menjelang tidur lagi, sampai bahkan tidur, kita minta penjagaan dari Allah, kita minta perlindungan dari Allah. Kita tidak tahu berapa banyak orang yang tidak suka sama kita. Kita tidak tahu ada berapa orang yang memusuhi kita. Kita tidak tahu di belakang kita ada berapa orang yang berusaha mencelakai kita. Seberat dan sebesar apapun mereka berusaha, kalau Allah menjaga kita, sedikit pun nggak bisa luka. Sebaliknya, sebagaimanapun kita menjaga diri kita tanpa mengandalkan Allah, kita buat benteng yang tinggi, kita sewa satpam, kita sewa penjaga, bodyguard, kalau Allah berkehendak kena. Maka kita contoh ya, kita contoh para alim ulama kita, para masyayikh kita, ketika mereka memberikan nama kepada putra-putrinya itu, Masya Allah, bagus-bagus. Nama-nama Nabi. Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi ini contohnya. Itu ngasih nama anaknya itu kakeknya itu namanya Ismail, itu nama Nabi. Ismail punya anak namanya Ilyas Al-Kandahlawi. Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi punya anak namanya Yusuf Al-Kandahlawi. Yusuf Al-Kandahlawi punya anak namanya Harun Al-Kandahlawi. Jadi nama itu mencerminkan cita-cita seorang
ayah, seorang ibu, sembari dia minta penjagaan kepada Allah. Makanya dia nisbatkan tabarukan kepada nama-nama nabi. Zaman sekarang orang kadang malu pakai nama anak nama nabi, kurang pede. Lebih keren kalau dia pakai namanya David, Michael, kayaknya lebih gagah itu di akte itu. Coba di sini ada petugas dukcapil, nanti yang menjadi guru nih Pak Ustaz Zaki. Coba pas ngabsen sekarang namanya, wah ribet-ribet. Dulu nama anak tuh, nama orang yang kita di absen tuh siapa? Zakaria. Jadi sekarang, woi 3 potong kata panjang-panjang. Oh di paspor susah itu. Keren. Nama bulan dimasukkan, nama bapak ibunya dimasukkan, nama tempat dimasukkan. Woi panjang sekali. Jadi kita nih kalau minta penjagaan itu dimulai dari nama. Maka yang sudah nggak apa-apa. Orang tua kita tidak disalahkan, tidak boleh disalahkan. Bisa jadi karena ketidaktahuan ilmu. Udah minta yang baik-baik, minta keridhaan mereka. Bisa jadi mereka dulu ngasih nama ya sekedar karena bingung. Jangankan mengasih nama, mikir nasi beras saja berat. Akhirnya nama sekedarnya saja. Saya kemarin ngobrol sama Pak Johdi. Pak Johdi itu dulu akte kelahirannya tuh nggak jelas itu ya. Cuma ditulis sama orang tuanya belakang pintu gitu ya. Belakang pintu lahir tanggal sekian ya. Pintu kan diganti kan. Daun pintu diganti, wah tahun berapa lahirnya dibuletin dah tanggal sekian, itu kurang lebih. Dan itu banyak orang tua kita itu yang menisbahkan anaknya itu, oh seminggu setelah Gunung Agung meletus. Nah, tahun berapa nggak tahu dah, pokoknya seminggu setelah Gunung Agung. Akhirnya dicocok-cocokin, ya udah 17 Agustus saja paling enak. Nah zaman sekarang semua sudah serba canggih dan terdata dengan baik. Bagaimana cara kita agar senantiasa terjaga? Maka satu, kita hendaknya senantiasa melibatkan Allah dalam segala sesuatu. Melibatkan Allah ini artinya sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu berpesan kepada salah seorang sahabat terbaiknya bernama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini saking cerdasnya, saking pinternya, saking hebat ilmunya, saat itu hidup sezaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikasih izin untuk berijtihad, dikasih izin untuk berfatwa. Coba, masih ada Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi sumber dan rujukan hukum Islam setelah Al-Quran itu Rasulullah. Hadisnya Rasulullah itu sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW itu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Rasulullah masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Mu'adz bin Jabal dikasih izin berfatwa. Keren ya. Rasulullah masih ada, Mu'adz bin Jabal dikasih izin untuk berijtihad, berfatwa, mengemukakan pendapat, menentukan sebuah keputusan hukum, boleh, tidak boleh atau boleh. Ini hebatnya Mu'adz bin Jabal. Saking sayangnya Rasulullah Muhammad SAW kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, saya mencintaimu karena Allah, kata Rasulullah. Ini Rasulullah yang ngomong, merinding. Kita di PHP-in, dikasih harapan palsu sama orang, saya mencintaimu. Itu sudah kayaknya terbang ke langit. Bagaimana kalau ada manusia yang menyatakan cinta itu adalah kekasih Allah, Rasulullah Muhammad SAW. Ya Mu'adz, saya mencintaimu karena Allah, oleh karena itu saya berikan engkau wasiat. Kalau minta wasiat, kalau ada Rasulullah ada di tengah-tengah kita, kalau kita dikasih kesempatan minta wasiat, minta warisan sama Rasulullah, kira-kira apa yang kita minta? Kira-kira Rasulullah ada gitu, saya kasih kamu satu wasiat, kamu minta apa? Saya minta kasih kamu satu warisan, kamu mau apa? Ini Mu'adz bin Jabal karena soleh, karena baik alimnya, dia tidak minta Rasulullah kasih. Ya Mu'adz, usika, saya memberikanmu wasiat, warisan. La tada'anna, jangan sekali-kali tinggalkan.
Kalau la tada itu artinya jangan tinggalkan. La tada'an, jangan tinggalkan sekalipun. La tada'anna artinya jangan sekali-kali engkau tinggalkan. Penekanannya itu 3 kali lipat. Jangan minum, jangan kau minum, jangan sekali-kali kau minum. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan. La tada'anna fi kulli duburi shalah. Di akhir salat sebelum salam, doa ini, zikir ini, wirid ini. Itu pesan wasiat Rasulullah untuk sahabatnya yang mulia Mu'adz bin Jabal. Ulama berperselisih pendapat kapan dibaca doa ini. Sebelum salam itu ada 2. Satu, ketika sujud terakhir setiap sholat, atau sebelum salam setelah fil alamina innaka hamidum majid, atau kita versi singkatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selesai di situ baca doa ini setelah membaca Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabr na'udzubika min syarri fitnatil mahya wal mamat na'udzubika min syarri fitnatil masih. Baca doa ini. Tinggal pilih kita mau membaca sebelum salam, karena redaksinya qabla bi kulli duburi shalah, ya. Di akhir ujung sholat itu sujud terakhir yang pertama, atau sebelum salam ketika setelah tahiyat. Kalau sekiranya imamnya agak lama, baca dua-duanya enggak apa-apa. Nah, di akhir sujud dan nanti juga di sebelum salam. Apa doanya? Ini sangat sering dan familiar. Cuma sekedar mengingatkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta sama Allah 3 hal. Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Kalau untuk saya, Allah ma'ini. Kalau kita jadi imam, Allah ma'inna, karena kita niatkan untuk seluruh makmum kita yang ada. Allah ma'ini, kita baca untuk saya dulu ya, untuk kita, untuk perdana. Allah ma'ini, ya Allah, aku mohon pertolongan kepadamu. Karena udah jelas nih kita ini nggak bisa apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Kita minta tolong. Akan apa? Akan 3 hal. Ala dzikrika, agar senantiasa bisa mengingatmu, berzikir. Jadi zikir itu artinya mengingat. Kalau ada ajaran, ada doktrin, ada suruhan yang bilang sholat itu mengingat Allah, kalau gitu cukup dengan ingat Allah, nggak perlu Allah bergerak. Nah, fix itu sesat itu. Sholat itu zikir iya, tetapi gerakan juga. Jadi jangan kita buat definisi lain tentang sholat. Sudah kamu sholat, sudah. Yang penting iling. Nah, orang Jawa bilang iling itu yang penting ingat Allah, udah sholat. Nah, salah. Ada aliran dan pengikutnya juga nggak sedikit. Yang penting saya ingat Allah. Daripada saya sholat nggak khusyuk. Nah, kata-kata begini nih bahaya. Daripada saya nggak bisa ngaji, nggak usah ada saya ngaji. Daripada saya mau sedekah nggak ikhlas, nggak usah ada sedekah. Daripada saya sholat terpaksa, nggak udah. Lama-lama terus itu nggak akan ngerjakan apa-apa. Paksa diri kita berusaha untuk melawan bisikan-bisikan seperti itu. Maka kita minta sama Allah agar senantiasa bisa berzikir. Kita bisa berzikir kepada Allah, jamaah sekalian, itu pertolongannya Allah. Jangan remehkan zikir. Kita tahu betul bagaimana kisah Ansor dan Muhajirin mengadu, mengeluh kepada Allah. Ya Rasulullah, golongan-golongan yang miskin daripada Muhajirin itu protes kepada Rasulullah setelah hijrah. Kami sholat, orang-orang kaya yang Ansor sholat. Kami puasa, mereka bisa puasa. Giliran mereka sedekah, kami nganga. Nggak adil ini, celang nih, curang nih. Islam ajarannya nggak adil. Apa yang bisa kami lakukan, mereka bisa yang kaya-kaya. Apa yang mereka bisa lakukan, sedekah, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya, kami nggak bisa. Kata Rasulullah apa? Zikirmu itu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, itu sedekah bagi kalian. Meskipun kisah ini bisa dilanjutkan dan panjang ceritanya, tetapi ternyata zikir itu adalah sedekah bagi orang yang tidak punya, sedekah bagi orang yang tidak berkecukupan, sedekah bagi orang yang masih dalam taraf hidup menengah ke bawah. Itu sedekah kita.
Jadi zikir, bisa zikir itu Allah yang nolong kita. Ala dzikrika wa syukrika. Kita minta agar senantiasa bisa bersyukur. Bersyukur itu Allahu Akbar, tidak semuanya bisa. Tidak semuanya bisa bersyukur. Kalau sekali-kali kita makan di warung, pas ke Mataram atau di mana, saya kadang hati saya tersayat, Bapak Ibu. Ngelihat orang itu makan itu di warung gengsi-gengsi. Ya. Mesen es, mesen apa, masih setengah isinya, enggak dihabisin. Mending harga 5.000, 10.000 minumannya. Sedang 20, 25, sih masih setengah. Kok gengsi sekali mau menghabiskan yang setengah? Makan ini makan. Karena mungkin dia sedang pacaran gitu ya, dia ngedate, malu kayak kelihatan melak gitu. Disisain masih banyak. Saya terus terang, kalau misalnya ketemu kapan-kapan kita ke Mataram, saya sedang bawa plastik. Itu saya habis mungutin yang di meja-meja orang. Bukan untuk saya makan, ya kasih kucing. Minimal saya bawa. Kok tega ada orang beli makanan? Memang Anda sudah bayar, Anda berhak mau habiskan atau tidak. Terserah, itu hak Anda. Mikir nggak tapi di negara bagian-bagian yang lain, di Zimbabwe, di Kenya, di Senegal, daerah-daerah miskin itu untuk makan, di Palestina, di Gaza, di Rafah itu kayak apa? Nggak malu kita nih yang dengan. Nah, jadi usi nafsi sebisa mungkin habiskan. Makanya prinsipnya berhenti sebelum kenyang, makanlah ketika lapar, itu memang luar biasa teorinya Rasulullah SAW. Kalau kita nggak bisa, bungkus saja nggak apa-apa. Masa kita mau diketawain sama tukang jualnya? Mau diketawain juga terserah, nggak ada urusan. Bungkus Mbak. Kalau nggak habis bungkus saja, bawa pulang. Nanti besok subuh bisa dimakan lagi. Masukkan kulkas. Miris kita melihat orang dengan mudahnya tidak bersyukur kepada Allah dari sisi makanan saja. Na'udzubillah, ada orang punya kendaraan, sekali-kali nggak pernah mampir ke masjid. Syukur atau kufur ini? Coba. Banyak hal yang harusnya bisa kita jadikan iktibar. Kenapa kok sulit sekali orang itu bersyukur? Makanya kita minta doa ini karena Rasulullah tahu bersyukur itu tidak mudah. Dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Dan baik tata cara kita saat ibadah. Ibadah ini semua ya. Apa yang menyenangkan Allah itu ibadah. Apa yang membahagiakan Allah itu ibadah. Apa yang mengundang ridho Allah itu ibadah. Seorang bapak kepala keluarga keluar pagi, bismillah ya Allah, saya niat mencari ikhtiar, menjemput ikhtiar, melakukan perintahmu untuk menafkahi anak istri. Bismillah, itu ibadah. Kita ingat betul bagaimana kisah Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu melihat orang yang gagah, kaya, wangi, keren pakaiannya. Wah, mantep dah. Dalam sepersekian detik jatuh harkat martabatnya di mata Sayyidina Umar. Kenapa? Ketika ditanya, apa pekerjaanmu? Saya pengangguran. Jatuh seketika, kata Sayyidina Umar, tidak ada harganya. Yang tadinya sebelumnya saya lihat begitu gagah, begitu keren, tapi begitu ditanya dia nganggur, tidak ada harganya. Maka usi nafsi wa iyyakum, harus melakukan sesuatu, kerjakan sesuatu, niatkan itu ibadah. Minta agar ibadah kita tuh makin baik, sholatnya makin baik. Ini husni ibadati, husni ibadahnya semakin membaik, ya tahassan ibadat. Ibadahnya tuh semakin baik dari ke hari. Baca Qur'annya, sholatnya, puasanya, wiridnya, zikirnya. Hanya Masya Allah, tabarakallah, selalu kita ingatkan al-fakir, yang mengingatkan kalau kita sholat pakai pakaian yang layak, pakai pakaian yang baik. Tidak usah malu kalau ada uang, beli pakaian yang layak. Sholat ini menghadap Allah, sholat ini ibadah. Beli parfum, ada sorban pakai peci, ya, meskipun peci ini nggak harus ya, tetapi dipakai lah.
Kita berpenampilan yang menyenangkan orang yang melihat, termasuk juga karena kita mikir kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pendapat yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Salah satu cara untuk kita menggapai keberuntungan hidup. Beruntung itu artinya apa, Bapak Ibu? Jangan hanya persepsi kita, untung itu mendapatkan. Salah satu definisi atau keterangan untung adalah mendapatkan sesuatu benar, tapi belum tentu mendapatkan itu selalu beruntung. Anjing ngejar kita sedang lari, ada tiang listrik sama kaki kita dapat gigitan anjing, itu beruntung atau sial? Sial. Itu artinya beruntung tidak melulu masalah mendapatkan. Beruntung bisa mendapatkan suatu kebaikan, tapi juga beruntung adalah terhindar dari musibah, itu beruntung. Untung saya tadi nggak kena, untung saya tadi nggak berangkat, untung saya tadi selamat. Kena bola, dar, sampingnya yang kena saya, untung tadi. Ternyata tidak mendapatkan sesuatu atau terhindar dari musibah, mara bahaya juga beruntung. Kata Abdullah bin Mas'ud, ketika orang itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sedang beruntung. Bapak Ibu yang hadir duduk di sini 20, 30, 40 menit sama Allah, semoga kita semuanya beruntung. Kenapa? Ciri-cirinya sederhana. Setidaknya Allah alam, setidaknya selama kita duduk di majelis ilmu ini, kita tidak sedang bermaksiat. Insya Allah tidak sedang bermaksiat. Mungkin kalau tidak sedang di sini, kita sedang melakukan sesuatu yang mengundang murka Allah. Macam-macam, banyak hal tidak bisa disebutkan, tapi bisa jadi. Tapi bisa jadi juga tidak. Tetapi artinya selama ini setidaknya kita terjaga dan dijaga Allah, itu beruntung. Nah, sering-seringlah kita duduk bersama di dalam majelis ilmu, bersama komunitas-komunitas yang baik, mengajak kepada kebaikan. Ini akan kita saling cari besok di akhirat, yakin. Oh, itu teman saya dulu duduk, itu teman saya dulu ke masjid, itu teman saya dulu. Nah, masing-masing kita sudah tahu apa yang bisa kita lakukan dan semampu kita. Tidak bisa ke masjid sini, banyak tempat untuk sholat. Yang penting sholat. Saling cari nanti, saling cari di akhirat. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud itu dijaga sama Allah itu sudah beruntung. Ciri-cirinya kita tidak sedang bermaksiat, berarti insya Allah itu sudah termasuk bagian daripada dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap baca a'udzubillah pagi 10 kali jahron dengan bersuara, 10 kali petang, mau ba'da asar boleh, menjelang maghrib boleh, ba'da maghrib juga boleh. A'udzubillahi minasyaitonir, bersuara. Karena anggaplah kita sedang menghukumi takbiratul ihram kita. Jadi kita kalau sholat sendiri ya Pak Ibu, ya sebisa mungkin angkat suaranya sampai setidaknya terdengar oleh telinga sendiri takbiratul ihram kita. Jangan sholat tuh apa? Ini kita dalam fikih itu disunahkan, bahkan ada yang mewajibkan untuk terdengar takbiratul ihram kita oleh telinga kita minimal. Jadi Allahu Akbar. Ya nggak perlu keras-keras juga, tapi Allahu Akbar. Sewajarnya, secukup. Nah, sama ketika kita jahrat tadi, a'udzubillahi minasyaitonir. Kalau pakai ilmu isyarah, tiup tangannya, usap dari kepala sampai yang bisa dijangkau oleh badan, kasih isyarat seakan-akan penjagaan benteng. Jadi rumahnya itu, sekelilingnya itu dijaga. Itu pakai isyarat gitu ya. Jadi diisyaratkan, ya Allah. Nanti pas kita lagi gitu, ada aja yang bilang, mana dalilnya? Nah, saya tidak bisa dah, saya itu udah. Nanti saya menjauh aja deh, nggak mau ikut itu. Masya Allah ya. Jadi saya tidak termasuk yang suka berdebat.
ketika ditanya mana dalilnya. Aduh, udah, makanya silahkan, itu zikir-zikir penjagaan. Dan tiang yakin Bapak Ibu sudah punya zikir-zikirnya sendiri, ta'awuzat sendiri, istighosah sendiri, adkar, aurat, banyak-banyak. Apalagi yang di Nahdlatul Wathon tuh, wah banyak sekali, benteng-benteng itu ya. Hisnul Muslim itu benteng-benteng penjagaan tuh, tiang malah nggak tahu. Tapi intinya kita harus punya satu lah minimal untuk jaga kita selama kita beraktivitas dalam sehari. Barang siapa yang menjaga pagi, insya Allah terjaga sampai petangnya. Barang siapa yang membaca petangnya, insya Allah terjaga sampai paginya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik dan benar Allah dan Rasulnya, khilaf salah dari yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah, demikian kajian kita pada malam hari ini.